Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada video kali ini kami akan menyajikan video dokumenter sejarah sastra periode 1942 sampai 1945 dengan topik perkembangan karya sastra drama. Kalian ingin tahu lebih lanjut tentang materi ini? Yuk simak video berikut ini. Pada video ini kita akan membahas tentang karya sastra yang dominan pada masa angkatan periode sejarah sastra 1942 sampai 1945. Untuk itu, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu periode sastra angkatan 1942 sampai 1945. Nah, jadi angkatan karya sastra ini adalah masa kependudukan Jepang di Indonesia yang membawa pengaruh besar terhadap sastra. Pada masa ini, bahasa Indonesia makin diperkuat karena larangan penggunaan bahasa Belanda. Meskipun ada sensor ketat dan tekanan politik, sastrawan tetap berkarya. Cerita pendek dan drama menjadi bentuk sastra yang paling berkembang karena lebih sesuai dengan kondisi perang. Tema-temanya pun berubah, lebih realistis dan menggambarkan kehidupan rakyat. Meski singkat, periode ini menjadi awal lahirnya sastra modern Indonesia. Selanjutnya, karakteristik karya sastra pada masa kependudukan Jepang. Yang pertama, bahasa Indonesia dipakai secara meluas. Selama masa kependudukan Jepang, penggunaan bahasa Belanda dilarang karena dianggap sebagai bahasa penjajah sebelumnya, yaitu Belanda. Jepang mempromosikan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bentuk pembebasan dari pengaruh Barat dan untuk menarik simpati rakyat Indonesia atau sebagai strategi propaganda Jepang. Hal ini secara tidak langsung memberi ruang bagi bahasa Indonesia untuk berkembang termasuk dalam karya sastra. Dampaknya, bahasa Indonesia semakin luas dipakai dalam pendidikan, media massa, maupun kesusastraan. Banyak penulis mulai aktif menulis dalam bahasa Indonesia menggantikan bahasa Belanda. Yang kedua, yaitu tema karya sastra yang patriotik, perjuangan, nasionalisme, dan propaganda. Meskipun kebebasan ekspresi terbatas, karya-karya sastra yang diizinkan cenderung mengangkat tema-tema yang mendukung kepentingan Jepang, seperti patriotisme dan nasionalisme yang diarahkan untuk mendukung Asia Timur Raya, semangat perjuangan rakyat yang cocok dengan propaganda Jepang, cerita-cerita yang menunjukkan kebersamaan Asia dan semangat anti-Barat. Contoh tema dalam cerita seperti kesetiaan kepada negara dan pemimpin, pengorbanan untuk bangsa dan kemerdekaan, dan penolakan terhadap pengaruh kolonialisme Barat. Karakteristik yang ketiga yaitu kebebasan berekspresi dibatasi. Seluruh aktivitas penerbitan dan penyebaran karya sastra berada di bawah pengawasan sensorship Jepang. Yang pertama, karya yang mengkritik Jepang, militerisme, atau mengandung ide Barat dilarang. Penulis hanya bisa berkarya dalam batasan ideologi yang disetujui, dan banyak penulis akhirnya menyamarkan kritik sosial lewat simbolisme atau alegori. Dampaknya, karya sastra menjadi alat propaganda. Yang kedua, penulis yang sebelumnya kritis menjadi lebih berhati-hati atau beralih ke bentuk seni lain. Karakteristik karya sastra pada masa ini yang keempat yaitu drama berkembang pesat melebihi puisi atau prosa. Salah satu genre yang paling berkembang pada masa ini adalah drama atau sandiwara. Hal ini karena drama digunakan Jepang sebagai alat propaganda visual dan langsung. Pertunjukan teater lebih mudah diakses oleh masyarakat daripada tulisan. Seringkali drama disisipkan pada kegiatan organisasi Jepang seperti Putera atau Keimin Bunkashidoso. Tokoh dan karya penting yaitu Arminj Pane, Sanusi Pane, dan Usmar Ismail. Drama-drama ini dipentaskan di berbagai tempat untuk menyampaikan pesan yaitu semangat Asia. Jadi pada masa kependudukan Jepang, drama lebih dominan daripada karya sastra yang lain karena juga lebih mudah diakses serta menarik peminatan masyarakat rakyat Indonesia untuk menonton atau menikmati karya sastra drama pada masa itu.
Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa karya sastra drama adalah karya sastra yang paling dominan pada angkatan kependudukan Jepang ini. Berikut beberapa peran karya sastra drama pada masa kependudukan Jepang 1942 sampai 1945. Yang pertama, sebagai alat hiburan rakyat di tengah penderitaan perang. Selama masa penjajahan Jepang, rakyat Indonesia mengalami kesengsaraan, kelaparan, dan tekanan militer. Dalam kondisi ini, drama menjadi hiburan yang murah dan mudah diakses. Drama berfungsi sebagai pelarian psikologis, memberi harapan dan semangat hidup di tengah suasana perang. Yang kedua, sebagai media propaganda Jepang terutama lewat sandiwara atau tonil. Jadi, drama ini benar-benar menjadi prioritas penduduk Jepang atau pemerintahan Jepang dalam menyiarkan propagandanya atau strategi propagandanya. Pemerintah Jepang menyadari bahwa drama adalah media yang paling ampuh untuk menyampaikan pesan politik, sehingga masyarakat Indonesia, sehingga pemerintahan Jepang itu membentuk lembaga seperti Keimin Bunka Shidoso untuk mengatur dan mengawasi seni budaya. Yang kedua, memasukkan unsur propaganda ke dalam sandiwara seperti semangat Asia Timur Raya, anti Barat, dan kepatuhan kepada Kaisar Jepang, serta mendorong pementasan drama dengan pesan moral yang mendukung Jepang seperti kerjasama, disiplin, dan pengorbanan demi negara. Contoh, sandiwara tentang petani yang rajin bekerja demi negara atau tokoh yang rela mati demi bangsa Asia. Jadi drama pada angkatan 1942 sampai 1945 ini lebih ditekankan pada propaganda Jepang pada masa itu. Yang ketiga, peran karya sastra drama pada angkatan ini yaitu sebagai sarana pendidikan dan penyebaran semangat kebangsaan. Meskipun dikendalikan Jepang, beberapa penulis dan seniman menyelipkan nilai-nilai kebangsaan dan pendidikan lewat drama. Seperti drama digunakan untuk mendidik rakyat soal nilai gotong royong, cinta tanah air, dan persatuan. Penulis yang cerdas bisa menyelundupkan pesan nasionalisme melalui cerita simbolik atau tokoh-tokoh tertentu. Pertunjukan drama juga bisa menyampaikan sejarah, adat, dan nilai-nilai budaya lokal sehingga memperkuat identitas bangsa. Meskipun dibungkus dalam bentuk yang disetujui Jepang, penonton tetap bisa menangkap pesan-pesan tersembunyi tentang kebangsaan. Yang keempat, media komunikasi massa yang efektif. Berbeda dengan puisi atau cerpen yang hanya dapat dinikmati secara pribadi, drama mampu menjangkau ratusan orang dalam satu pementasan. Ini menjadikan drama sebagai, pertama, media komunikasi massa yang efektif, karena penonton dapat langsung melihat, mendengar, dan meresapi pesan secara kolektif. Yang kedua, cara cepat menyampaikan ide atau pesan ke masyarakat awam, termasuk yang tidak bisa membaca. Dan yang terakhir, drama sebagai sarana interaksi sosial di mana rakyat berkumpul, berdiskusi, dan saling bertukar pikiran setelah pertunjukan. Jadi, drama menjadi alat komunikasi langsung dan populer untuk membentuk opini dan menyampaikan ideologi. Pembahasan selanjutnya mengenai kronologi mengapa drama menjadi lebih dominan pada masa sejarah sastra periode 1942 hingga 1945. Alasan mengapa drama menjadi lebih dominan pada masa tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama yaitu terkait tentang kebijakan propaganda Jepang dan sayembara sastra. Pada masa pendudukan Jepang, pemerintah kolonial mendirikan Keimin Bunka Shidoso, lembaga pusat kebudayaan yang bertujuan untuk mengontrol dan memanfaatkan budaya sebagai alat propaganda. Melalui lembaga ini, Jepang menyelenggarakan sayembara penulisan cerpen dan drama untuk mempromosikan semangat Asia Raya dan mendukung kebijakan mereka. Karya-karya yang dihasilkan seringkali bersifat propaganda dan tidak selalu memiliki nilai sastra yang tinggi. Faktor yang kedua yaitu terkait tentang perkembangan teater dan sandiwara. Pada masa ini, teater dan sandiwara mengalami perkembangan yang sangat pesat. Banyak sekali rombongan-rombongan sandiwara keliling seperti Bintang Surabaja dan Dewi Mada tampil di berbagai kota.
menyajikan pertunjukan dalam bahasa Indonesia, Jawa, dan Sunda. Kegiatan ini tidak hanya sebagai hiburan, tetapi juga sebagai sarana untuk menyampaikan pesan-pesan tertentu kepada masyarakat umum. Faktor yang ketiga yaitu terkait tentang peran sastrawan dalam drama. Beberapa sastrawan terkemuka seperti Usmar Ismail, Armij Pen, dan Idrus aktif menulis naskah drama pada periode ini. Banyak sekali karya-karya mereka seringkali mencerminkan realitas sosial dan politik pada masa itu. Meskipun beberapa di antaranya juga dipengaruhi oleh tuntutan propaganda. Misalnya drama yang berjudul Kami Perempuan, karya Armij Pen yang pertama kali dipentaskan pada tahun 1943 yang menggambarkan kehidupan sehari-hari dan peran perempuan dalam masyarakat. Faktor yang keempat yaitu terkait tentang dominasi drama dalam sastra Indonesia. Meskipun banyak karya sastra lain seperti puisi dan cerpen juga berkembang, drama memiliki keunggulan dalam hal produksi dan konsumsi. Pertunjukan teater dapat menjangkau audiens yang lebih luas dan langsung, sementara puisi dan cerpen seringkali terbatas pada kalangan tertentu. Tidak hanya itu, drama sebagai bentuk sastra yang melibatkan unsur pertunjukan memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat pada masa itu. Penjelasan yang selanjutnya ialah karya sastra drama populer dan tokohnya pada masa 1942 hingga 1945. Yang pertama, Kertojoyo, karya Sanusi Pani. Drama ini berlatar pada masa Kerajaan Kediri dan menceritakan konflik antara Raja Kertojoyo dan kaum Brahmana. Raja digambarkan sebagai tokoh yang otoriter yang akhirnya jatuh karena kehilangan dukungan rakyat dan rohaniawan. Sanusi Pani menyampaikan pesan bahwa kekuasaan tanpa kebijaksanaan akan berujung pada kehancuran. Meskipun drama ini ditulis sebelum masa pendudukan Jepang, ceritanya masih relevan dan dipentaskan pada masa 1942 hingga 1945 karena mengandung nilai-nilai budaya dan kritik sosial tersirat. Yang kedua, Maafkan Aku, Laila, karya Usmar Ismail. Drama ini berkisah tentang cinta dan penderitaan seorang perempuan bernama Laila di tengah tekanan sosial dan kekacauan masa perang. Usmar Ismail menampilkan konflik batin dan emosi manusia dengan cara yang sederhana namun kuat. Drama ini menggambarkan bahwa situasi yang penuh kesulitan, nilai-nilai kemanusiaan seperti cinta, pengorbanan, dan ketabahan tetap hidup. Cerita ini menyentuh hati penonton karena menggambarkan kenyataan yang dihadapi banyak orang pada saat itu. Yang ketiga, Sandikala Ning Majapahit, karya Sanusi Pani. Drama ini menggambarkan masa-masa akhir kejayaan Majapahit. Tokohnya dihadapkan pada dilema antara tanggung jawab terhadap negara dan kehidupan pribadi. Cerita ini syarat dengan nuansa filsafat dan perenungan batin yang mendalam. Sanusi Pani menyampaikan pesan bahwa kemunduran sebuah bangsa bisa terjadi jika para pemimpinnya kehilangan arah dan tidak lagi memegang nilai-nilai luhur. Drama ini dikenal dengan bahasa yang puitis namun tetap mudah dimengerti, menjadikannya salah satu karya yang penting pada masa itu. 4. Jendela, karya Ahdiat Kartamiharja. Drama Jendela menampilkan simbolisasi jendela sebagai harapan, pandangan baru, atau kebebasan berpikir. Dalam cerita ini, Ahdiat menyuguhkan konflik batin antara individu dengan lingkungannya. Sebuah gambaran tentang kegelisahan intelektual di tengah keterbatasan zaman. Tokoh-tokoh sastra dan drama terkenal pada periode 1942 hingga 1945. Yang pertama, Usmar Ismail. Beliau terkenal sebagai bapak perfilman Indonesia dan juga seorang dramawan yang aktif. Beliau menulis cerpen dan drama seperti Permintaan Terakhir, Mutiara dari Nusa Laut, dan sandiwara radio seperti Ayahku Pulang. Karyanya
menggambarkan semangat perjuangan dan realitas sosial. 2. Armijin Pane. Beliau merupakan seorang penulis dan tokoh penting Balai Pustaka. Beliau juga menulis drama dan prosa. Karyanya banyak mengangkat tema tentang sosial dan kemanusiaan. 3. Sanusi Pane. Beliau merupakan tokoh pelopor drama sejarah. Dikenal sebagai penyair, penulis esai, dan sastrawan yang berpengaruh. Karyanya banyak mengandung nilai-nilai spiritual dan humanisme. 4. Adiatkarta Miharja, seorang penulis dan penggagas drama berpola realis. Sastrawan angkatan 45 yang terkenal dengan novel Ateis pada tahun 1949. Salah satu karya sastra modern terpenting Indonesia pasca Perang Dunia Kedua. Terlibat dalam organisasi sastra seperti Lekra dan Pen Club Indonesia. Karyanya dikenal realistis dan kritis terhadap dinamika sosial budaya Indonesia. Yang terakhir, H.B. Jasin, seorang kritikus sastra yang banyak mencatat karya sastra pada masa ini. Dikenal sebagai Paus Sastra Indonesia, kritikus sastra, editor, dan pengumpul karya sastra Indonesia. Terkenal karena perannya dalam mengumpulkan dan mengkritisi karya-karya sastra Indonesia dari berbagai angkatan. Dapat kita simpulkan bahwa pada sejarah sastra tahun 1942 hingga 1945 adalah masa yang sulit. Tapi drama justru berkembang pesat karena sifatnya yang bisa dikontrol langsung dan dapat menjangkau massa. Drama menjadi alat propaganda sekaligus bentuk perjuangan tersembunyi. Banyak drama bertema perjuangan dan sejarah yang diselubungi nuansa nasionalisme. Itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.